Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di ruang studio lukis. Sekarang ini ada Salsabila yang biasa dipanggil Uti. Uti ini mahasiswa yang saya sebagai pembimbing akademiknya sekarang ini sudah menemukan mental untuk maju ke tugas akhir. Nah, tapi di dalam tugas akhir ini ada 5 yang akan dibicarakan atau didiskusikan, yang nantinya akan dipilih salah satu, mungkin itu menjadi penerang atau menjadi sebuah jalan untuk Uti ke tahap yang terakhir, itu adalah sarjana pendidikan. Ya, Tia. Uti ini dulu paketnya lukis. Ya. Nah, yang pertama tentu sudah menguasai secara teknis, konsep, bahkan gaya. Di bidang lukis itu sudah ada beberapa karya yang sudah memecahkan persoalan itu. Nah, saya mau tahu alasannya kenapa tidak mengambil tugas akhir. Kenapa memilihnya kepada skripsi. Padahal di dalam paket mata kuliah lukis, Uti itu mempunyai kemampuan yang baik dan dalam garapan ataupun dalam gagasan itu ada kemampuan yang baik. Nah, kenapa lari kepada skripsi? Boleh disampaikan sedikit dulu? Jadi kenapa saya ngambil skripsi? Mungkin karena biar lebih wawasannya lebih maju lagi, Pak. Nggak terlalu berpatokan lukis ke lukis terus gitu, Pak. Jadi kalau kenapa saya nggak ngambil paket lukis atau karya akhir lukis, mungkin karena pengeluaran juga untuk lebih banyak PTA, Pak, daripada ke skripsi. Juga kalau TA itu menurut saya mengumpulkan mood untuk membuatnya juga lebih banyak gitu, Kak, lebih susah. Iya, itu yang saya rasain waktu ngambil paket lukis. Tapi lukis asik kok, Kak. Oke, berarti ada pendapat dari Uti tadi yang sudah kita dengar bahwa pengeluaran di TA itu agak sedikit banyak, dan kemudian di TA juga untuk skripsi juga menambah ilmu pengetahuan karena di bidang lain. Tapi Uti menjelaskan bahwa lukis itu asik. Nah, di skripsi saya sebagai PA, saya tentu melihat ada Uti yang mengajukan judul, ada 5 judul. Judul pertama sampai judul kelima sudah saya baca, tapi saya tertariknya di judul kelima ini. Di judul 5 ini dengan judul analisis kualitatif proses kreatif dalam pembuatan tas anyaman tali oleh ibu rumah tangga sebagai pengrajin. Nah, itu yang menjadi judul di skripsi Uti. Yang pertama sekali tentu kita harus mengetahui tas anyaman ini ada di daerahnya atau ada produksi yang sudah Uti kenal tempatnya. Tentu itu salah satu menjadi syarat agar kita bisa menganalisis pengrajin atau konveksi atau juga penjual, untuk bagaimana kita bisa menganalisis dalam pengrajin atau dalam hasil karya atau dalam penjualan. Itu mungkin bisa didalami mungkin melalui observasi langsung atau melihat diskusi wawancara secara langsung kepada pelaku atau pengrajinnya. Nah, itu tentunya sudah ada target untuk tempat yang harus kita analisis, ya, tempat yang harus kita tempuh, yang kita jajaki, itu sudah ada. Nah, kenapa tertarik Uti atau Salsabila kepada tas anyam
tali ini yang diproduksi oleh ibu rumah tangga. Kenapa Uti bisa tertarik ke situ? Kenapa Uti tertarik? Karena pembuatan tas anyaman tali ini di zaman sekarang itu tuh sudah mulai agak dipinggirkan mungkin, Pak. Karena sudah banyaknya fashion-fashion yang lebih menarik mungkin. Nah, itu karena itu Salsa mau memperluas lagi atau memperkenalkan produk-produk lokal yang dibuat langsung oleh tangan ibu rumah tangga. Karena juga narasumber yang Salsa ambil sendiri itu dari keluarga Salsa sendiri, makanya Salsa itu tertarik banget Pak buat ngambil judul ini. Nah, walaupun kita ada ketertarikan atau ada kemauan untuk melestarikan budaya itu tadi, nah tentu kita harus mengetahui itu. Kenapa dia kurang peminatnya? Kenapa dia sudah ditinggal jauh? Kenapa dia tidak terpakai lagi? Nah, situ kita mungkin pekerja atau pengrajinnya tidak ada lagi generasinya, atau mungkin penjualannya tidak bagus karena dalam produksinya memakan waktu, mungkin satu tas itu bisa 3 atau 5 buah tas bisa diproduksi dan pemasarannya tidak banyak. Jadi ada kewalahan di situ untuk pemasaran. Nah, mungkin dalam hal ini mungkin tidak hanya pemasaran itu yang dianalisis atau keinginan Uti untuk menyelamatkan itu, tapi ada hal yang lain di situ mesti Uti ketahui. Tidak hanya produksi ibu rumah tangga, tidak hanya tas tali anyam itu, tapi ada di balik itu. Misal, anyaman khas daerah Uti seperti apa? Warna khas daerah Uti seperti apa? Warna anyamnya seperti apa? Motif anyamnya seperti apa? Dan seperti apa keunggulan anyam di sana? Nah, itu menjadi hal yang menarik. Selain menyelamatkan hanya sebuah bentuk tas, di situ ada sebuah gagasan atau konservasi seni yang terjadi dalam wilayah ornamen atau motif yang terjadi. Nah, itu lebih dalam kita ke situ. Jadi saya memberikan masukan tidak hanya secara produksi atau itu barang-barang yang sudah tertinggal atau juga tidak dilihat lagi, tidak difungsikan lagi oleh manusia sekarang. Tapi ada hal yang lain di situ yang mesti Uti gali. Ya seperti tadi, bagaimana motif, bagaimana bentuk, bagaimana kemasan tas itu menarik, dan atau bahan-bahannya yang secara alam yang diperoleh itu mempunyai mungkin keawetan, mungkin juga bahannya mengandung unsur terapi. Bagi masyarakat memakai bahan itu ada terapi, mungkin wanginya, mungkin hal-hal yang lain. Nah, ini mesti kita jajaki. Oke, Uti ya. Jadi saya memilih Uti untuk lebih mendalami ini di judul yang kelima. Uti setuju? Ya, nanti didalami judul yang kelima ini. Mudah-mudahan ini menjadi arahan nanti sama pembimbing untuk mengarahkan kepada gagasan atau analisis yang lebih dalam. Tidak hanya produk ya, tapi lebih dalam lagi ke situ, ada filosofi yang terjadi. Oke, Uti ya. Ada pesan-pesan sedikit untuk teman-teman yang akan ambil skripsi tentang anyam juga. Mungkin buat teman-teman yang mau ngambil skripsi judul anyaman juga, mungkin kalian bisa lebih lebih mencari tahu lebih dalam lagi apa yang mau kalian teliti. Mungkin gitu aja. Oke, terima kasih untuk semua, untuk Uti semangat dan semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.